Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutik Krisnawati. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Saya merupakan guru di SMP Negeri 3 Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan dalam video ini saya akan menunjukkan video pembelajaran kelas 7 dengan materi interaksi makhluk hidup, submateri pola interaksi makhluk hidup. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan adalah model pembelajaran based learning atau PBL. Semoga video pembelajaran ini saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, disiapkan dulu. Lanjut, siap bergerak. Mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengaksen kalian semua ya. Hari ini masuk semua? Ya. Saya cek lingkungannya dulu ya, sudah bersih. Hari ini sudah kita semua ya. Sudah menyapu ya. Ya, oke. Kalau begitu kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik kalau lingkungan yang sehat ya. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak? Ya, tentang ekosistem. Ekosistem itu apa, anak? Suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik Dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengingat kembali pelajaran kemarin. Ya, kalau sudah mengingat pelajaran kemarin, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, pada hari ini kita belajar tentang materi interaksi makhluk hidup, submaterinya pola interaksi makhluk hidup. Ya, oke. Coba perhatikan sekarang saya perlihatkan gambar tentang interaksi makhluk hidup. Kamu lihat ya. Lihat gambar di proyektor ya. Ya. Di situ ada gambar apa saja, Chan? Ya. Di situ ada gambar
kerbaunya merasa dirugikan. Karena apa? Kutunya nanti bisa menggigit badan kerbau dan bisa berdarah. Sedangkan kerbau merasa dirugikan karena tidak bisa menggigit badan yang kecil daripada kutu. Ya. Dari sini ada pertanyaan, bisa lanjut? Ya, kita lanjut dulu ya, anak-anak. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tujuan daripada arah pembelajaran kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, kalian dapat melaksanakan apa yang dimaksud interaksi dengan benar. Nah, kemudian melakukan eksperimen sederhana. Nah, kalian dapat menganalisis pola interaksi dengan tepat. Kemudian yang kedua, merinci hasil pengamatan interaksi makhluk hidup di sekitar lingkungan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat membuat poster hasil penyelidikan terhadap interaksi makhluk hidup di sekitar lingkungan. Selanjutnya, kalian melalui LKPD dapat berdiskusi, ya, dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan pemecahan masalah terhadap interaksi makhluk hidup. Jadi inti daripada pembelajaran kita, ya, setelah nanti kamu tahu, ya, apa arti daripada simbiosis, kemudian rantai makanan, kemudian gradasi, ya, kemudian istilah-istilah lain, ya. Jadi kita tahu tujuan daripada pembelajaran kita. Tujuannya seperti itu. Ya. Sekarang coba saya lihatkan video berikutnya, ya. Bakat ini ditemukan mati di kawasan hutan Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi, Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Harimau yang berasal dari Suaka Satwa Barumur, Sumatera Utara itu baru dilepas di zona inti kawasan Taman Nasional Kerinci Sedlat TNKS pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Sebelum ditemukan mati, telah dilakukan pemantauan pergerakan satwa tersebut melalui data GPS Polar, kata PIT. Kepala Balai Besar TNKS, Pratono Puroso dalam keterangan tertulisnya, Jumat 22/7. Pratono menyebutkan sejak tanggal 23 Juni tahun 2022 dilakukan kegiatan pemantauan dan patroli di lapangan sekaligus kegiatan pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar bersama BPK TNKS, BPKSDA Sumut, BKSDA Jambi, dan Fauna Flora International Indonesia Program FFIP di Desa Renakayu dan sekitarnya. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan konflik ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang melaporkan penampakan harimau di lokasi, ujarnya. Kemudian pada tanggal 28 Juni tahun 2022 diputuskan untuk dilakukan pemasangan kandang untuk menangkap dan mengevakuasi Citra Kartini. Selain itu juga dipasang kamera trap pada tanggal 30 Juni tahun 2022 untuk memantau situasi dan pergerakan harimau dan satwa. Pada pukul 13.11 waktu Indonesia Barat, sekitar 800 meter dari batas kawasan TNKS, harimau Citra Kartini ditemukan dalam keadaan mati, ujarnya. Pratono menyebut pihaknya langsung mengevakuasi jasad harimau tersebut ke kantor BDTN Kerinci Sedlat. Pihaknya menerjunkan Wisakti Nusantara dan Kenda Aditya Nugraha yang disaksikan oleh petugas BDTNKS. BKSDA Jambi bersama tim gabungan evakuasi. Berdasarkan di TNKS pada 7-8 Juni tahun 2022, pelepasan di dua lokasi ini untuk menghindari inbreeding atau kawin kerabat yang dapat menurunkan kualitas genetis keturunannya nanti. Jarak pelepasan kedua harimau Sumatera ini berkisar 15 km. Kedua harimau tersebut sempat dirawat di Suaka Satwa Harimau Sumatera Baru di Desa Batinangga, Kecamatan Batampenang, Kabupaten Padang Lawas, Sumut. Harimau Sumatera yang diberi nama Citra Kartini ditemukan mati di kawasan hutan Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi, Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Harimau yang berasal dari Suaka Satwa Barumur,
Sumatera Utara itu baru dilepas di zona inti kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS itu ya. Jadi video tadi menggambarkan sepasang harimau yang bernama Citra Kartini dan siapa? Manggala. Jadi ada sepasang harimau, yaitu harimau jantan dan harimau betina. Ya. Karena mereka berkeliaran di sekitar walaupun di Kalimantan itu memang tetangganya itu kan hutan tadi. Jadi takutnya semua apa yang dimiliki oleh warga tersebut, misalkan ayam ataupun ternak yang lainnya itu sering dimangsa oleh harimau. Makanya warga sangat resah. Nah, dengan keresahan tersebut mereka mengadu kepada pihak yang berwenang. Ya, di situ diadakan namanya penangkaran atau penangkapan. Akan tetapi dengan berbagai cara diupayakan dengan menggunakan CCTV ataupun menggunakan berbagai upaya, ternyata harimau tersebut tidak dapat ditangkap. Ya, karena apa? Ya namanya hewan liar ya, mungkin dia pergi atau berlarian atau menuju kemana yang di dalam pada hutan tersebut, sehingga tidak dapat dia ditangkap. Nah, dia dapat dengan mati. Jadi dengan sendirinya karena mungkin kecapean ataupun kelelahan karena layuran ini berjalan dia lari ke sana, dia lari ke sini mencari mangsa, terus kemudian tidak mendapatkan mangsa, akhirnya badannya merasa bagaimana kelelahan, sehingga pada organ tubuhnya dia mengalami sakit pada peradangan kemudian ada ginjalnya, hatinya. Jadi semua organ pada tubuhnya itu merasa sakit, ya, sehingga mati. Nah, dari sini ada yang dapat merumuskan masalah? Ya, coba ditulis ke depan. Terima kasih. Jadi perumusan masalah anak yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kematian harimau Citra Kartini. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan konflik harimau dengan manusia. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah agar harimau tidak punah. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika harimau Sumatera mengalami kepunahan. Ya. Yang kelima, berapa jumlah populasi harimau Sumatera saat ini? Ya. Setuju perumusan masalahnya semuanya? Setuju. Ya. Kalau gitu biar kita semangat, kita bikin dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu untuk perumusannya ya. Jadi masing-masing itu bisa dirumuskan setelah melihat video. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang saya lihatkan interaksi makhluk hidup, yaitu nanti tentang itu ya, macam-macam
rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, kemudian piramida makanan. Ya, sekarang saya lihatkan dulu videonya ya. Namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, kalau masak. Mungkin itu memang hukum riba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran tutorial dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem, dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang interaksi antara makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa ini simbiosis? Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Rick akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menghubungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya dalam keadaan ini. Makanya selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal balik, simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih apa itu rantai makanan.
Nah, coba perhatikan rantai makanan tersebut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan gunakan dari seluruh disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai karena pada akhirnya semua makhluk akan mati dan diberikan oleh. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di hal ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya, sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan. Dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ekosistem. Tahukah sahabat bahwa ekosistemnya? Jadi itu ya. Jadi kalian sudah belajar tentang pola interaksi pada makhluk hidup. Jadi di situ sudah dijelaskan adanya pada jaring-jaring makanan, rantai makanan, terus kemudian apakah hibridasi, simbiosis dan sebagainya. Dari tayangan ini kalian dapat menyimpulkan atau dapat berdiskusi apa yang dimaksud dengan apa istilah-istilah tersebut. Ya, sekarang kalian silakan diskusi ya untuk menulis istilah-istilahnya. Ya, saya kasih kita 5 menit, nanti kita berdiskusi dong. Ya, kenapa? Sini. Di situ saja. Ya, diri nak. Rantai makanan yaitu proses makan dan gunakan dengan cara tertentu. Satu, dalam menggigit orang dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, bakteri. Jaring-jaring makanan yaitu sejumlah rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida makanan yaitu proses rantai makanan yang semakin berpuncak, jumlah semasanya semakin kecil. Macam-macam hubungan antara masyarakat yaitu hubungan antara populasi yang tidak saling mengetahui. Tidak nutrisi yaitu hubungan antara populasi yang terjadi persaingan. Contoh populasi macam betul dan sedang. Predasi yaitu hubungan antara masanya. Contoh singa dan rusa. Maka antithesis itu hubungan berjenis hidup yang berbeda. Contoh jamur, hidung,
Simbiosis yaitu hubungan hidrologi yang saling berhubungan, semacam simbiosis. Simbiosis internasional yaitu suatu hubungan berjenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh hubungan yang dekat. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan interaksi berjenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dapat mendapat kerugian maupun keuntungan. Contoh Hamlet dan Romeo. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan berjenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contoh bentuk rambut pada manusia. Simbiosis amensalisme hubungan antara dua jenis di mana suatu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh hubungan virus dengan hubungan lainnya. Terima kasih Pak. Simbiosis yaitu hubungan imbal balik yang saling berdampingan. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme yaitu suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh bunga dan logam. 2. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak menderita kerugian maupun keuntungan. Contoh anggrek dan pohon mangga. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contoh kutu rambut pada manusia. 4. Simbiosis amensalisme hubungan antara dua jenis di mana suatu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh tumbuhan pinus dengan tumbuhan lainnya. Terima kasih. Yaitu proses makan yang dilakukan dengan alat tertentu. Contoh jagung, garam, burung pipit, elang, bakteri, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, bakteri. Jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida makanan yaitu komposisi rantai makanan yang semakin ke puncak jumlah rasanya semakin kecil. Macam-macam hubungan antara makhluk hidup. 1. Netral yaitu hubungan antara populasi yang tidak saling mempengaruhi. 2. Kompetisi yaitu hubungan antara populasi yang terjadi persaingan. Contoh populasi macan berbeda dengan jantan. 3. Predasi yaitu hubungan antara pemangsanya. Contoh singa dengan rusa. 4. Antibiosis yaitu hubungan jenis makhluk hidup yang berbeda. Contoh jamur Penicillium lima. Simbiosis yaitu hubungan imbal balik yang saling berkaitan. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme yaitu suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh bunga dan logam. 2. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian maupun keuntungan. Contoh anggrek dan pohon mangga. 3. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contoh kutu rambut pada manusia. 4. Simbiosis amensalisme hubungan antara dua jenis di mana suatu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh tumbuhan virus dengan tumbuhan lainnya. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Kita lanjutkan yaitu mengerjakan LKPD ya. Sudah dibentuk berkelompok ya. Ya, sudah berkelompok ya. Saya bagikan LKPD-nya. Ya, diteliti dulu.
lainnya menunjukkan LKPD-nya ya. Ada makanan dari kelompok kami yang berdasarkan Radit, Dwi, Raka, Eko, Vicky. Selanjutnya saya akan membacakan hasil jawaban dari LKPD, yaitu hasil identifikasi pola interaksi makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup 1, yaitu bunga mawar, makhluk hidup 2 lebah, dan jenis simbiosisme yaitu mutualisme. 2. Makhluk hidup 1 yaitu bunga anggrek, makhluk hidup 2 pohon mangga, jenis simbiosisnya yaitu komensalisme. 3. Makhluk hidup 1 kutu rambut, makhluk hidup 2 yaitu manusia, jenis simbiosisnya yaitu parasidisme. 4. Makhluk hidup 1 Venus, makhluk hidup 2 yaitu tumbuhan lainnya, dan jenis simbiosisnya yaitu amensalisme. 5. Makhluk hidup 1 yaitu kerbau, makhluk hidup 2 yaitu kutu, dan jenis simbiosisnya yaitu parasidisme. Hasil LKPDE 1. Yang menyebabkan kematian harimau citra Kartini yaitu pendarahan di organ dalam. 2. Yang menyebabkan konflik antara harimau dan manusia yaitu rusaknya habitat antara satwa liar, dalam hal ini harimau, dan kebutuhan satwa yang tidak mencukupi. 3. Upayanya yaitu 1. Penanggulangan. 2. Diobservasi sebelum dilepas. 4. Jumlah populasi harimau saat ini yaitu kurang lebih dari 603 ekor di alam liar. 5. Jika suatu saat tidak ada harimau di hutan, maka keseimbangan di ekosistem akan terganggu. Hasil LKPD F. Kesimpulan dari video tersebut adalah harimau citra Kartini mati akibat peradangan pada tubuhnya atau komplikasi pada tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan dari meja dan saya ambil ya semuanya ya. Sekarang kalau gitu biar kita semangat, kita bikin dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu untuk perumusannya ya. Jadi masing-masing itu bisa dirumus. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tulis nama, kelas, mapelnya seperti biasa ya. Saya ambil dari ini. Ya. Nah, kertasnya, terus namanya. Ini saya ambil ya, KPD-nya. Mas ya, bukunya dimasukkan semuanya ya, disiapkan semua. Ya. Ya, bukan. Sudah dimasukkan di emas. Ya. Sekarang disiapkan. Tebar duduk, siap, doa, mulai. Pegang saya.